Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Amelia Putri, Dika Ayu Adela, Indah Rahmawati, dan Nur Fatihah Fariha. Kami dari mahasiswa Universitas Bina Bangsa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, jurusan Pendidikan Matematika kelas 3B. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai transformasi linier. Tapi sebelum ke transformasi linier, kami akan membahas terlebih dahulu yaitu mengenai apa itu transformasi. Pengertian transformasi atau definisi transformasi. Transformasi yaitu pemetaan atau fungsi dengan simbol T dari R pangkat N yaitu domain dan ke R pangkat M yaitu kodomain. Dituliskan T.2 R pangkat N maka menjadi R pangkat M. W sama dengan T dikali V, yaitu V-nya adalah variabel tak bebas dan W-nya adalah variabel bebas. Variabel tak bebas dan variabel bebas yaitu merupakan vektor. Sebagai suatu fungsi f titik 2R maka menjadi R. Di sini ada sebagai suatu fungsi f sama dengan R maka R. Di sini ada contoh fungsi x sama dengan x2. Misalkan A 1, 2, 3, 0, min 1, 4 dan V 1, min 1, maka AV sama dengan 1, 2, 3, 0, min 1, 4 dikali 1, min 1 sama dengan hasilnya adalah 1, 3, min 1, dimana menunjukkan transformasi V, ini V, ke W, ini W, dari matriks A. Secara umum, persamaan matriks transformasi yaitu 1, 2, 3, 0, min 1, 4 dikali dengan XY sama dengan 1 dikali X sama dengan X, 2 dikali X sama dengan 2X, 3 dikali X sama dengan 3X. Lalu Y 0 dikali Y sama dengan 0, kosongkan saja. Min 1 dikali X dikali Y sama dengan min 1Y, ditulis min Y saja, dan 4 dikali Y sama dengan plus 4Y, dimana transformasi matriks A oleh vektor XY dalam R2 menjadi vektor X 2X min Y 3X plus 4Y dalam R3. Ditulis sebagai berikut. TA XY sama dengan X 2X min Y 3X plus 4Y, dimana TA sama dengan R2 maka R3. Bayangan V yaitu 1 min 1 adalah W sama dengan TA, V sama dengan 1, 3, min 1. Reng TA XY sama dengan X 2X min Y 3X plus 4Y sama dengan X. X adalah sebelah sini yaitu 1, 2, dan 3 plus Y sebelah sini yaitu 0, min 1, dan 4. Dengan kata lain, reng jarak TA merupakan ruang kolom dari matriks A. Terima kasih. Selanjutnya yaitu transformasi linier. Transformasi T.2 R pangkat N menjadi R pangkat M. Disebut transformasi linier jika yang pertama T kurung buka U plus V kurung tutup sama dengan T dikali U
plus T dikali V untuk semua U dan V dalam R pangkat N. Yang kedua, T kurung buka K V kurung tutup sama dengan K T dikali V untuk semua V dalam R pangkat N dan skalar K. Selanjutnya kita akan membahas mengenai soal-soal untuk pembuktian transformasi linier dengan syarat yang pertama dan kedua. Baik, sekarang contoh yang kedua. Tentukan basis dan dimensi dari kernel T dan range T dari transformasi linear T sama dengan R3 maka R2 dengan TU sama dengan AU. Jadi T itu sama dengan A dengan diketahui A-nya itu 1, min 1, 2, min 2, 2, dan min 5. Jadi T itu sama angkanya sama A ini. Lalu kita jawab dengan menggunakan metode operasi basis elementer atau OBE. Kita masukkan A-nya 1, min 1, 2, min 2, 2, min 5. Lalu karena di sini kita sudah 1, kita akan mengubah min 2-nya ini menjadi 0. Gimana caranya dengan 0? Supaya bisa 0, kita akan menggunakan B2 baris kedua sama dengan, jadi kita ubah baris keduanya ya, karena kita mengganti min 2-nya menjadi 0. Jadi 2B1 ditambah B2, 2 dikali B1 baris pertama, baris pertamanya itu ini, baris pertama 1 ditambah B2, 2B1, 2 dikali 1 ditambah B2 itu min 2. Jadi 2 dikali 1, 2 ditambah min 2 sama dengan 0. Sebelumnya kita simpan dulu baris pertamanya ini, tulis ulang di sini jadi 1 min 2 2 karena kita fokusnya mau mengubah baris keduanya. Jadi kita sini 0. Lalu sama di sebelah sininya juga kita yang kedua. Jadi 2 dikali min 1 jadi min 2 ditambah B2, B2-nya itu 2. Jadi min 2 ditambah 2 maka 0. Lalu 2B1, 2 dikali 2 4 ditambah B2 min 5 jadi min 1. Lalu karena sini kita udah jadi 0 dan di sini kita masih min 1, kita harus jadikan ini 1. Sesuai dengan operasi baris elementer itu ininya harus 1. Jadi karena ininya min, kita harus ubah jadi plus. Jadi kita baris keduanya ini kita jadikan minus. Jadi 0, 0 dan 1 jadinya. Lalu kita buat persamaan X-nya. Bagaimana caranya? Nah, karena di sini kita sudah dapatkan 1 min 1 2 0 0 1. Jadi kita anggap ini X1, ini X2, ini X3. Jadi X1-nya kan ini 1. Jadi X1. Ini kan min 1 jadi min X2 di sini. Terus karena di sini 2, jadi kita plus 2X3 sama dengan 0. Jadi X3-nya sama dengan 0. Nah, karena kita sudah dapatkan nilai X3-nya ini sama dengan 0. Nah, karena kita tidak mengetahui X1 dan X2-nya itu berapa, jadi kita misalkan X2-nya sama dengan alfa. Kita sama dengan X2 itu alfa. Jadi sini kita tulis X1 sama dengan, kita cari X1-nya dulu ya. X1 sama dengan X2 min 2X3. 2X3-nya kan 0 tadi. X2-nya alfa. Jadi X1 sama dengan alfa. Lalu di sini kita X1, X2, X3-nya sama dengan X1-nya tadi alfa, X2-nya tadi alfa ya, misalkan alfa. Lalu X3-nya tadi 0. Maka kita keluarkan alfanya. Keluarkan alfanya. Jadi ini 1, ini 1, ini 0. Jadi alfa 1 1 0. Jadi basis dari kernel T-nya yaitu 1 1 0 dan dimensi dari kernel A-nya yaitu 1 karena di sini cuma ada 1 doang. Lalu sekarang kita cari range-nya. Kita cari range-nya dengan U sama dengan 1 min 1 2 0 0 1 U-nya.
Ini itu dari U yang tadi ya, yang soal yang tadi sebelumnya kita kan sudah cari U-nya. Lalu kita cari range T-nya itu dengan cara kita masukkan A-nya dulu. A-nya itu A yang pertama yang sebelumnya. Yang sebelumnya yang ini. Kita masukkan A-nya di sini. Jadi 1 min 1 2 min 2 2 min 5. Lalu masukkan U-nya. U-nya itu 1 min 1 2 0 0 1. Nah, karena bilangan utama satu ini nih, bilangan utama satunya itu cuma ada di kolom 1 sama kolom 3 angka satunya. Jadi kita ininya kolom 1 dan kolom 3, ini kolom 1 dan kolom 3 sesuai ya di sini. Jadi dari sini kita dapatkan basis range T-nya yaitu 1 min 2 2 dan min 5 karena kita fokusnya ke kolom 1 sama kolom 3. Jadi dimensi dari range T-nya yaitu 2. Selanjutnya yaitu sifat-sifat transformasi linier. Sifat-sifat transformasi linier. Jika V menjadi W adalah transformasi linier, maka yang pertama, T dikali 0 sama dengan 0. Yang kedua, T dikali min V sama dengan min T dikali V. Untuk semua V dalam V besar. Yang ketiga, T buka kurung U min V tutup kurung sama dengan T dikali U min T dikali V untuk semua U dan V dalam V besar. Di sini ada contoh soal yaitu anggap T adalah transformasi linier dari R pangkat 2 ke P2 seperti transformasi 1 1 sama dengan 2 min 3X plus X pangkat 2 dan transformasi 2 3 sama dengan 1 min X pangkat 2. Di sini kita disuruh mencari nilai transformasi min 1 2. Jawab. Karena B sama dengan 11,23 adalah basis dari R pangkat 2, sehingga setiap vektor dalam R pangkat 2 berada dalam jangkauan. Maka C1 11 plus C2 23 sama dengan min 1 2. Diperoleh nilai C1 sama dengan min 7 dan C2 sama dengan min 3. Sehingga nilai transformasi min 1 2 sama dengan transformasi dikali min 7 1 1 ditambah 3 2 3. Sehingga min 7T 11 plus 3T 23. Di sini sudah diketahui nilai transformasi 11 yaitu 2 min 3X plus X pangkat 2 dan nilai transformasi 2 3 adalah 1 min X pangkat 2. Maka min 7 dikali 2 sama dengan min 14, min 7 dikali min 3X sama dengan 21X, min 7 dikali X pangkat 2 sama dengan min 7X pangkat 2. Ditambah 3 dikali 1 sama dengan 3, 3 dikali min X pangkat 2 sama dengan min 3X pangkat 2. Min 14 ditambah 3 sama dengan min 11 plus 21X. Min 7X pangkat 2 dikurang 3X pangkat 2 sama dengan min 10X pangkat 2. Jadi di sini sudah diketahui nilai transformasi min 1 2 adalah min 11 plus 21X min 10X pangkat 2. Selanjutnya yang terakhir yaitu kernel dan rang transformasi linier. Definisinya, jika T menjadi V
adalah transformasi linier, kernel T yang ditulis ker buka kurung T tutup kurung adalah himpunan semua vektor dalam V yang merupakan pemetaan hasil ke 0 dalam W. Rumusnya yaitu ker buka kurung T tutup kurung sama dengan V dalam V besar titik 2 T dikali V sama dengan 0. Rang T yang ditulis rang buka kurung T tutup kurung adalah himpunan semua vektor dalam W yang merupakan bayangan vektor V hasil T. Dengan rumusnya, rang buka kurung T tutup kurung sama dengan T dikali V dibagi V di dalam V besar sama dengan W dalam W besar dibagi W sama dengan T dikali V untuk semua V dalam V besar. Jika T menjadi W adalah transformasi linier, maka yang A, kernel T merupakan subruang V dan dimensi kernel dikenal sebagai nullity. Yang B, rang T merupakan subruang W dan dimensi rang dikenal sebagai rang. Baik, sekarang contoh yang kedua. Tentukan basis dan dimensi dari kernel T dan range T dari transformasi linear T sama dengan R3 maka R2 dengan TU sama dengan AU. Jadi T itu sama dengan A dengan diketahui A-nya itu 1, min 1, 2, min 2, 2, dan min 5. Jadi T itu sama angkanya sama A ini. Lalu kita jawab dengan menggunakan metode operasi basis elementer atau OBE. Kita masukkan A-nya 1, min 1, 2, min 2, 2, min 5. Lalu karena di sini kita sudah 1, kita akan mengubah min 2-nya ini menjadi 0. Gimana caranya dengan 0? Supaya bisa 0, kita akan menggunakan B2 baris kedua sama dengan, jadi kita ubah baris keduanya ya, karena kita mengganti min 2-nya menjadi 0. Jadi 2B1 ditambah B2. 2 dikali B1 baris pertama. Baris pertamanya itu ini. Baris pertama 1 ditambah B2 2B1 2 dikali 1 ditambah B2 itu min 2. Jadi 2 dikali 1 2 ditambah min 2 sama dengan 0. Sebelumnya kita simpan dulu baris pertamanya ini, tulis ulang di sini jadi 1 min 2 2 karena kita fokusnya mau mengubah baris keduanya. Jadi kita sini 0. Lalu sama di sebelah sininya juga kita yang kedua. Jadi 2 dikali min 1 jadi min 2 ditambah B2, B2 nya itu 2, jadi min 2 ditambah 2 maka 0. Lalu 2B1 2 dikali 2 4 ditambah B2 min 5 jadi min 1. Lalu karena sini kita udah jadi 0 dan di sini kita masih min 1, kita harus jadikan ini 1 sesuai dengan operasi baris elementer itu ininya harus 1. Jadi karena ininya min, kita harus ubah jadi plus. Jadi kita baris keduanya ini kita jadikan minus. Jadi 0, 0 dan 1 jadinya. Lalu kita buat persamaan X-nya. Bagaimana caranya? Nah, karena di sini kita sudah dapatkan 1 min 1 2 0 0 1. Jadi kita anggap ini X1, ini X2, ini X3. Jadi X1 nya kan ini 1. Jadi X1. Ini kan min 1 jadi min X2 di sini. Terus karena di sini 2, jadi kita plus 2X3 sama dengan 0. Jadi X3 nya sama dengan 0. Nah, karena kita sudah dapatkan nilai X3 nya ini sama dengan 0. Nah, karena kita tidak mengetahui X1 dan X2 nya itu berapa, jadi kita misalkan X2 nya sama dengan alfa. Kita sama dengan X2 itu alfa. Jadi sini kita tulis X1 sama dengan, kita cari X1 nya dulu ya.
X1 sama dengan X2 min 2X3. 2X3 nya kan 0 tadi, X2 nya alfa, jadi X1 sama dengan alfa. Lalu di sini kita X1, X2, X3 nya sama dengan X1 nya tadi alfa, X2 nya tadi alfa ya, misalkan alfa. Lalu X3 nya tadi 0. Maka kita keluarkan alfanya. Keluarkan alfanya, jadi ini 1, ini 1, ini 0. Jadi alfa 1, 1, 0. Jadi basis dari kernel T-nya yaitu 1, 1, 0 dan dimensi dari kernel A-nya yaitu 1 karena di sini cuma ada 1 doang. Lalu sekarang kita cari range-nya. Kita cari range-nya dengan U sama dengan 1, min 1, 2, 0, 0, 1 U-nya. Ini itu dari U yang tadi ya, yang soal yang tadi sebelumnya kita kan sudah cari U-nya. Lalu kita cari range T-nya itu dengan cara kita masukkan A-nya dulu. A-nya itu A yang pertama yang sebelumnya. Yang sebelumnya yang ini. Kita masukkan A-nya di sini. Jadi 1, min 1, 2, min 2, 2, min 5. Lalu masukkan U-nya. U-nya itu 1, min 1, 2, 0, 0, 1. Nah, karena bilangan bilangan utama 1 ini nih, bilangan utama satunya itu cuma ada di kolom 1 sama kolom 3. Angka satunya. Jadi kita ininya kolom 1 dan kolom 3. Ini kolom 1 dan kolom 3 sesuai ya di sini. Jadi dari sini kita dapatkan basis range T-nya yaitu 1, min 2, 2 dan min 5 karena kita fokusnya ke kolom 1 sama kolom 3. Jadi dimensi dari range T-nya yaitu 2. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.